Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesari Hafiz, NPM 1975-1008. Saya akan menjelaskan tentang Jamaah Ansarul Khilafah atau disebut dengan JAK. Apa itu teroris dan terorisme? Terorisme adalah sebuah paham yang kini telah menyebar di mana-mana, baik di sekolah, universitas, dan rumah. Artinya terorisme bisa ditemukan di mana-mana. Karena itu, BNPT sebagai instansi yang berwenang melakukan penanggulangan dan pencegahan berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai program untuk mencapai sasaran itu, khususnya jika hal tersebut mengancam stabilitas negara. Sementara teroris merupakan tindak kekerasan atau tindak yang mengakibatkan ketakutan seseorang atau satu komunitas. Dan yang selanjutnya, Jamaah Ansarul Khilafah atau JAK adalah kelompok teroris yang jumlahnya tidak terlalu besar. JAK yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, diperkirakan memiliki 250-300 anggota yang berbasis di Jawa Tengah, Yogyakarta, wilayah Jabodetabek, dan Sumatera Selatan. Walau sebagian besar rekan jalannya telah teguh dalam kecenderungan Al-Qaeda mereka, Abu Husna dianggap telah membelot ke ISIS ketika ia mendirikan JAK, tetapi memiliki kader yang sangat loyal terhadap kelompok teroris Jamaah Ansarud Daulah atau JAD dan pro terhadap kelompok ISIS Indonesia. Pengamat teroris Al-Qaeda mengatakan JAK bukan kelompok teroris baru, mereka sudah ada sejak 2016. Dan yang selanjutnya, kelompok teroris JAK Nusantara yang kini masih dipimpin oleh Bahru Naim selaku Katibah Nusantara ISIS Indonesia. JAK Nusantara terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu JAK Masyrik Timur dan JAK Maghrib Barat. Perlahan namun pasti, jaringan teroris JAK di kedua wilayah itu membesar sejak semakin aktifnya jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD di Indonesia. JAD menurut Al-Qaeda sudah mengambil alih kelompok teroris JAK Maghrib guna menambah kekuatan di wilayah Indonesia bagian barat. Basis kekuatannya ada di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dan pola serangan JAK berbeda dengan kelompok JAD. Pelaku teror melakukan aksinya hanya belajar melalui media sosial. Mereka dikenal dengan sebutan Lone Wolf. Bahru Naim yang merupakan pimpinan kelompok JAK itu lebih sering menyebarkan hegemoni ideologi melalui media sosial dan dunia maya. Setelah JAK Maghrib diakuisisi kelompok JAD, sekelompok tersebut mulai melakukan serangan secara terstruktur atau direncanakan dengan matang. JAD maupun JAK merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dan mendukung seluruh aksi teror yang dilakukan ISIS di pusat di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Direktur Institute for Police Analysis of Control Sid Jones berpandangan bahwa setiap aksi teror yang dilakukan kelompok teroris ISIS global akan dijadikan motivasi atau dorongan bagi kelompok pro-ISIS di Indonesia untuk melakukan aksi teror. Dalam berita mengungkapkan bahwa beberapa kelompok teroris pro-ISIS diantaranya adalah Jamaah Ansarud Daulah, Katibul Imam, Al-Hawariyun, Negara Islam Indonesia, pro-ISIS, Mujahidin Indonesia Timur, dan Mujahidin Indonesia Barat, serta masih banyak lagi kelompok kecil pro-ISIS di Indonesia. Sampai saat ini, JAD merupakan kelompok teroris yang tersebar di Indonesia dan pola perekrutannya juga sudah jelas. Sementara itu, kelompok teroris Katibul Imam di bawah pimpinan Abu Husna, bekas Jamaah Islamiyah, masih memiliki pengikut di wilayah Solo dan Jambi. Sementara itu, kelompok teroris Al-Hawariyun, pimpinnya bernama Abu Nusaibah, sudah ditangkap pada November 2017. Masih menjadi simpul rekrutmen kelompok teroris di Jambi dan aktif melakukan kontak dengan
Nandang yang kini berada di Suriah. Dan yang selanjutnya, cara mencegah terorisme. Yang pertama, tanamkan rasa kecintaan terhadap NKRI. Media sosial menjadi sarana untuk mencegah belah melalui konten hoak, terorisme, dan negatif lainnya. Sebaiknya jangan percaya dengan konten hoak yang tersebar di internet. Harus dipastikan dulu kebenarannya supaya masyarakat Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Yang kedua, berkarya wawasan keagamaan. Agama menjadi pondasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama menghadapi kasus teror yang sering terjadi. Perbanyaklah menimba ilmu agama untuk menghindari kita dari paham radikal, karena sesungguhnya agama apapun tidak membenarkan tindakan kekerasan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang selanjutnya, waspadai pola perekrutan terorisme. Faktor agama memang sering menjadi latar belakang perekrutan terorisme. Alangkah baiknya jangan mudah terjebak dalam perekrutan terorisme yang mengatasnamakan agama. Yang keempat, jadikan keluarga tempat konsultasi yang dipercaya. Keluarga menjadi tempat untuk berkonsultasi dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Ceritakan apapun yang terjadi pada keluarga kita untuk mencegah penyebaran terorisme. Karena bisa saja salah satu anggota keluarga kita menjadi anggota teroris. Yang kelima, laporkan hal mencurigakan kepada pemerintah. Masyarakat harus melaporkan konten teror di platform internet seperti Facebook, Google, YouTube, Twitter, dan lainnya kepada Kominfo. Kami bekerjasama dengan platform tersebut untuk memblokir dan memotong semua konten terorisme dan radikalisme. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.